Itu nanti akan bertugas menjelaskan begitu ya ke masyarakat luas tentunya tentang program dari Presiden sendiri. Selama ini ada hambatan nggak sih Bang? Maksudnya kan bagaimana ya, jutaan masyarakat ini kan yang mungkin ya ada yang perlu diedukasi, ada yang bisa mengerti, ada yang enggak, ada yang bahkan ngedecline gitu. Bahkan di negara maju pun begitu kan. Maksudnya kalau kita menyerah gara-gara masalah itu kita nggak maju-maju. Masalah pasti ada, orang yang salah paham pasti ada, orang yang nyinyir dan negatif pasti ada. Tapi kalau kita mundur gara-gara keadaannya kayak gitu ya kita nggak bisa maju. Ya diadakannya kantor ini salah satunya adalah itu, menghandle edukasi juga terhadap masyarakat supaya bisa menerima berita yang benar, tidak salah dapat informasi, sehingga tidak salah paham. Kadang-kadang kan gitu aja, salah baca judulnya salah nih, atau disinformasi, kemudian masyarakat salah paham, mereka salah bertindak, salah terima gitu. Bisa baca ujungnya bisa panjang, yang kadang-kadang kita lupa itu efek multiplier efeknya ke belakang. Kan ini kan cuma salah judul, kalau gitu kami minta maaf aja. Iya, kadang-kadang cuma salah judul, tapi efeknya kadang-kadang sudah kemana-mana. Itu dia, kadang orang nggak berpikir efeknya ya. Efeknya, iya ini kan cuma salah ngomong. Iya mungkin cuma salah ngomong, tapi efeknya sudah dihitung belum seberapa jauh. Nah, tinggal minta maaf aja. Kadang-kadang kita kan memudahkan itu. Lebih baik minta maaf daripada minta izin kan. Kadang-kadang kita menggampangkan. Itu lebih baik seperti kita itu. lupa efeknya udah sampai di mana gitu. Kalau hanya hubungan dua individu misalnya, ya udah orangnya nggak ada di rumah, saya perlu apa? Perlu minjam pulpen atau minjam laptop, itu minta maaf nggak apa-apa. Tapi urusan berbangsa dan bernegara kemudian disampaikan informasinya nggak tepat, ketika sudah minta maaf mungkin orang-orang yang sudah marah itu sudah nggak bisa sudah nggak bisa dijelasin lagi gitu. Sudah nggak bisa diklarifikasi lagi ke mereka gitu, karena sudah saking banyaknya orang yang marah kan gitu. Kalau ngomongin soal komunikasi nih Bang, ini kan mahasiswa mungkin ya, generasi Z dan milenial gitu kan, sahabat liputan.com, komunikasi itu sebenarnya gampang, tapi kenapa susah ya dilakukannya? Banyaknya itu tadi miss segala macam. Apakah susah itu ngomong ke masyarakat? Sebenarnya enggak ya. Cuman kadang-kadang ada yang ditanya yang baru rencana atau baru isu, atau kita belum firm, itu ditanya, iya itu susah jawabnya. Kayak sekarang misalnya tanya, siapa-siapa saja yang sudah hampir pasti jadi menteri. Pertama spekulasinya kita nggak punya level informasi itu, ya kan? Yang kedua itu mungkin masih digodok oleh presiden elect, oleh presiden terpilih, dan kita pasti nggak punya itu. Benar nggak ini yang mau jadi menteri? Iya, saya nggak bisa jawab. Jadi kita nggak semuanya juga kita bisa jawab, apalagi belum final. Kalau sudah final kita bisa jawab, oh ternyata ini yang jadi menteri, ini yang jadi menteri, ini nggak apa-apa. Atau ada yang baru rencana bahkan dibahas aja belum, kadang-kadang baru kepikiran aja ngomong, terus kita diminta tanggapannya soal ini. Ya itu kan bikin repot gitu loh. Padahal itu bisa jadi nanti setelah dibahas malah berubah.